Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati, kita ambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Mari saat ini kita memberikan pengagungan dan penghormatan tertinggi hanya bagi Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Terima kasih karena Dikau memanggil kami pada hari ini untuk datang beribadah. Dan sebelum kami lebih lanjut memuji menyembah-Mu Tuhan, suci kuduskan kami, ampuni segala dosa kami. Layakan setiap kami sehingga setiap hal yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan dengan pengampunan yang Kau berikan, kami belajar untuk hidup kembali memuliakan Kau dan menyenangkan hati. Pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya segala sesuatunya kami kembalikan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Pimpin ibadah kami dan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saat ini dengan penuh kesungguhan hati, mari kita menyembah Dia, Sang Raja Mulia. Kita naikkan segala pujian, hormat, serta syukur hanya bagi Dia. Hanya Dialah yang layak ditinggikan dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Mulia, sembah Raja Mulia. Segala hormat
muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dialah Raja atas segala raja. Raja atas segala raja, bermulialah. Mulia sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, Bagi Yesus segala hormat, sembah, puji. Mulia, Tuhan Maha Kuasa. Dari sorga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Raja atas segala raja. Raja atas segala raja. Raja atas segala raja. Raja Katakan sekali lagi. Raja atas segala raja. Raja atas segala raja, termulialah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya.
Dia adalah Allah yang setia dan benar. Tak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita. Untuk itu mari saat ini kita mau bersuka karena kasih-Nya, menari dan memuji kebesaran-Nya. Bersama kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan dan bersorak bagi Dia, Allah yang setia dan benar. Mari kita bersorak-sorai memuji Dia. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran. Karena apa? Karena Dia yang Karena terhebat. Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun tersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari kita bersuka karena kasih-Nya bagi setiap kita. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Engkau yang terhebat. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk Ku menyenangkan. hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Biarlah hidup kita menyenangkan Hidup Tuhan. untuk menyenangkan. Katakan sekali lagi, Dia Allah yang setia. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Dia memberikan nyawanya untuk menebus kita. Sudahkah kita juga rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Dia? Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bersama kita siapkan hati, kita naikkan pujian, Ku berikan hatiku. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Inilah
Senang hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku, ku mau memuji-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Semuanya bagi-Mu Tuhan. semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku kepadamu. Senap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ku berikan hatiku Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Ini kami Tuhan. semuanya Kami mau memberikan seluruh hidup kami hanya bagi-Mu. di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Mari Engkau selidiki hati kami ya Tuhan. Mungkin dengan mulut kami berkata, kuserahkan seluruh jiwa dan hatiku. Tapi sebenarnya terlalu banyak berhala-berhala lain di hati kami yang membuat kami menyimpang dan menjauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Mari hari ini Dikau sediakan berbicara kepada kami, supaya bukan dengan mulut kami mengakui Engkau, tapi dengan hati kami menempatkan Engkau di tahtanya.
paling utama, pertama, dan selalu segala-galanya dalam hidup kami. Oleh karena itu biarlah ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, Engkau meluruskan kembali hati kami yang berkelok-kelok, pikiran kami yang sering jauh dari kekudusan Allah, sikap kami yang sering kali tidak tunduk dan taat pada kehendak-Mu. Sehingga pulang dari tempat ini kami dibaharui oleh kuasa Roh Kudus, kembali menjadi saksi-saksi Kristus yang kudus, yang merindukan untuk memuliakan nama Tuhan di setiap jalan hidup kami, supaya orang semakin mengenal-Mu dan orang turut menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi menuju siang. Senang bisa kembali dipercaya untuk melayani pagi hari ini. Salam hangat dari Majelis Jemaat GKA Agape, tempat saya melayani. Kepada Bapak Ibu sekalian, hamba Tuhan, pengurus dan juga jemaat GKA Elion Rungkut ya. Jadi secara jarak kita tidak terlalu jauh, kurang lebih 3 kilo, 4 kilo begitu ya. Jadi cukup dekat dengan Margorejo ya. Saudara, hari ini kita akan bicara mengenai I will give everything to Jesus. Dan ayat yang diangkat itu dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Itu tentang persembahan seorang janda. Ya, jadi kalau begitu ini kira-kira arahan khotbahnya Anda tahu ya. Bicara soal apa? Soal duit. Ya, soal cuan ya. Soal duit begitu. Apakah gereja tabu berbicara soal uang? Jangan tabu. 2350 ayat di dalam Alkitab itu berbicara tentang uang, tentang harta. Yesus banyak memberikan perumpamaan terkait dengan harta. Dan kemudian kita belajar bahwa bicara soal harta itu bukan bicara dunia sekuler, tapi berbicara tentang kerohanian. Kerohanian seseorang menentukan bagaimana dia mengelola hartanya, bagaimana dia memandang hartanya, dan bagaimana dia bersikap terhadap hartanya. Ya. Nanti kita akan belajar dari seorang janda, ya, janda miskin yang Tuhan menjadikan dia seorang figur teladan untuk kita belajar. Oke, saya akan bacakan saudara, Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Demikian sabda Tuhan, ketika Yesus mengangkat mukanya, dia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. Saudara-saudara, satu kali seorang gadis kecil berjalan-jalan di sebuah etalase toko melihat banyak boneka. Lalu kemudian dia tertarik kepada sebuah boneka ini. Dianggap ini boneka sangat cantik dan dia ingin memilikinya. Tetapi dia tahu bahwa papahnya beberapa hari yang lalu sebelumnya itu baru di PHK, pemutusan hubungan kerja. Jadi anak gadis ini mengurungkan niatnya untuk meminta boneka ini kepada papa mamahnya. Tetapi beberapa bulan kemudian ketika anak ini ulang tahun, orang tuanya memberikan surprise. Surprise-nya adalah dikasih boneka ini, saudara. Ya, jadi apa yang diidamkan, apa yang diimpikan terwujud pada waktu dia berulang tahun. Dan boneka ini menjadi boneka kesayangannya, boneka yang dibawa kemana-mana, tidur dibawa, main dibawa, jalan-jalan dibawa, termasuk ketika di gereja dibawa juga, saudara. Ya, satu kali dia datang dengan kedua orang tuanya beribadah bersama-sama sambil membawa bonekanya pasti. Lalu kemudian pendeta itu berkhotbah mengenai kasih Tuhan yang begitu besar terhadap umat manusia,
Bagaimana dia mengorbankan segala-galanya, memberikan yang terbaik supaya manusia yang seharusnya dimurkai diselamatkan dalam kasih karunia Tuhan. Mendengar khotbahnya ini kemudian dia tergerak. Bagaimana caranya dia memberikan kasihnya kepada Tuhan. Di penutup akhir khotbah pendeta itu berkata, mari kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Semua orang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Anak ini juga ingin memberikan yang terbaik. Ketika dia lihat kantong celananya, dia hanya menemukan uang 5.000. Dia bilang kalau ini yang terbaik dari segala-galanya aku kasih sama Tuhan 5.000. Begitu kan? Akhirnya dia kasih persembahan 5.000, saudara. Tapi setelah dia pulang ke rumah, dia mikirkan lagi apa yang dikatakan pendeta itu. Dia merenung. Lalu kemudian dia berkesimpulan begini. Aku gak punya lebih banyak uang. Tapi aku punya yang terbaik yang aku bisa kasih. Sehingga minggu depannya saudara ketika dia datang lagi bergereja dengan orang tuanya. Dia pergi untuk memberikan persembahan yang terbaik. Yang dia paling sayangi, yang paling dia punya. Yaitu boneka ini. Untungnya kantong persembahannya tidak seperti di sini yang kepalanya agak sempit. Ya. Di sana agak lebar kepalanya. Jadi bonekanya bisa dimasukkan. Dia kasih bonekanya. Dan dia bersyukur kepada Tuhan. Saudara, saya rasa pemberian anak ini, gadis ini, mungkin paling mirip. Kalau boleh disandingkan dengan pemberian yang diberikan oleh janda yang tidak disebut namanya. Dipuji oleh Yesus dalam hal memberi karena dia memberi segalanya. Dia memberi apa yang ada padanya. Bahkan ada kata miskin diulang 2 kali di situ. Miskin itu macam-macam. Miskin masih punya sesuatu, sama miskin nggak punya sesuatu. Miskin yang dipakai dalam bahasa Yunani di sini petokos, ya. Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang petaka gitu ya. Miskin petaka, saudara, yang betul-betul nggak punya apa-apa. Jadi uang itu diberikan betul-betul harta terakhirnya. Tetapi perhatikan bahwa uang yang sebegitu kecil diberikan kepada Yesus dan Yesus kemudian memujinya. Menyandingkannya dengan orang-orang kaya pada waktu itu dan mengatakan ini the best gift. Ini pemberian terbaik saudara meskipun namanya tidak disebutkan. Di antara kerumunan orang yang datang beribadah pada waktu itu yang sebagian beribadah, sebagian memberikan persembahan, sebagian mungkin melakukan banyak hal yang lain saudara, Yesus memilih janda ini untuk menjadi pusat perhatiannya karena ini luar biasa. Dan kemudian dikatakan bahwa dia memberikan uang kecil bernama lepta waktu itu atau yang di bahasa Indonesia kan harafiahnya dikupas ya. Uang yang terbuat dari tembaga ringan tipis dan memang harganya nilainya setipis bentuknya. Kalau dibandingkan dengan uang dinar itu 1/100 dinar. Kalau 1 dinar upah 1 orang hari kerja, maka lepta ini upah orang kerja 5 menit. Anda kerja 5 menit dapat tuh 1 lepta, begitu ya. Tetapi saudara meskipun kecil, dikatakan persembahan itu adalah semua yang ada padanya untuk hidup. Sehingga Tuhan Yesus meninggikan pemberian janda miskin ini sebagai persembahan yang menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan patut menjadi teladan bagi banyak orang lain. Jujur saja ketika kemudian saya berefleksi dalam perikop ini beberapa minggu ini saudara. Saya pikir sangat jarang orang Kristen baik di sini, di gereja saya atau di gereja manapun yang kemudian memberikan persembahan mendekati apa yang kemudian dilakukan oleh janda miskin ini. Maksudnya saudara mungkin kita belum pernah memberikan persembahan kepada Tuhan sampai benar-benar yang tersisa adalah uang rupiah terakhir kita. Betul-betul kita nggak punya lagi nih. Gak tahu bagaimana, tapi itu yang betul-betul kita persembahkan. Mungkin akan sangat jarang terjadi. Justru yang biasanya terjadi adalah ketika kita persembahan tidak mempersiapkan di rumah, kita hanya bawa dompet kita dan kemudian di dompet kita ada beberapa lembar uang rupiah. Mungkin kita akan memilih nilai yang paling ya jangan warna merah lah, gitu ya. Biru jangan juga lah.
Hijau oke lah, hijau masih rela gitu ya. Ungu lebih rela lagi, coklat lebih rela lagi saudara. Abu-abu lebih rela begitu ya. Kadang-kadang orang Kristen begitu tuh. Digepokkan uangnya yang cukup banyak justru memilih nilai yang kalau bisa jangan membuat dia seperti dirugikan. Seperti merasa terpaksa kalau harus memberikan saudara. Apakah demikian? Seorang majelis yang pernah berjumpa dengan saya di sebuah kota, dia katakan, Pak, kalau saya kasih persembahan uang nilai paling tinggi di dompet saya, itu yang akan saya kasihkan. Terus saya iseng bilang, uang yang paling tinggi di dompetmu nilainya berapa? Jangan-jangan sengaja 5 ribuan semua, podo aja kan kira-kira begitu ya. Oh enggak dong, ya dia langsung keluarin dompetnya saudara. Ya lumayan ngecek juga ya dompetnya majelis kali-kali ya. Terus dia tunjukkan ya, merah, biru, ya ini Pak yang merah seperti ini, oke. Tapi saya katakan jauh lebih baik kalau kamu persiapkan di rumah. Betul-betul prepare, kamu doakan, karena kamu tidak sedang sekedar memberi. Tapi harus belajar melakukan pemberian sampai pada titik pengorbanan di sana. Itu sebabnya saudara kalau pagi ini saya ngajak kita untuk belajar dari janda ini. Memang perlu. Karena Yesus pun melihat janda ini, memperhatikannya dan memilihnya. Supaya menjadi pembelajaran dicatat di dalam Injil, supaya kita berefleksi di dalamnya. Ada 3 hal saudara kita bisa belajar pagi hari ini. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus mengamati pemberian kita. Yang kedua, Tuhan Yesus menilai pemberian kita. Dan yang ketiga, sebagai responnya kita harus memberi seperti kepada Tuhan. Ya, seperti kepada Tuhan. Mari kita akan lihat bagian ini satu demi satu. Yang pertama, Yesus mengamati pemberian kita. Di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan ketika Yesus mengangkat mukanya, dia melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Kemudian dikatakan lagi, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Saudara, tabib Lukas secara cermat menuliskan bahwa Yesus mengamati, mungkin dia sedang duduk mengamati orang-orang memberikan persembahan. Dan di bait suci saudara akan bisa melihat bahwa bentuk kotak persembahannya agak lain dengan kita. Dan uang yang dipersembahkan juga berbeda dengan kita, tidak uang kertas tetapi uang koin. Bentuk persembahan itu, kotak persembahan itu ada 13 kotak, itu bentuknya atasnya seperti trompet. Yang mengecil lalu sampai bagian bawah itu lebih lebar. Dan karena koin saudara, maka uang koin pada waktu itu dibagi jadi beberapa macam, termasuk lepta di dalamnya. Yang paling tipis, yang paling murah itu sampai dengan mata koin yang lebih bernilai. Jadi kalau misalnya bunyinya lepta dengan bunyinya koin yang lain pasti beda nih. Bukan hanya bahan bakunya, karena ketebalan dan nilainya juga beda. Jadi kalau Yesus bisa tahu orang ini ngasih sekian, orang ini ngasih banyak, orang ini ngasih sedikit, karena memang terdengar bukan hanya oleh Yesus tapi orang-orang banyak. Sehingga ketika bunyinya tang ting tung teng tong, tang ting tung teng tong, ya berarti itu orang kaya, ngasihnya banyak, suaranya nyaring. Kenapa? Karena modelnya seperti ini. Tapi ketika Yesus kemudian memperhatikan janda miskin cuma 2 kali bunyi cetok-cetok begitu ya. Ini sudah beda, suaranya cetok-cetok bukan tang ting tung teng tong gitu kan. Ini berarti memang uang yang lebih kecil, uang yang lebih rendah nilainya. Tidak ada uang kertas. Jadi sebenarnya orang bisa mengamati juga, bisa. Tetapi Yesus mengambil atensi untuk mengamati dan dia lihat janda ini secara spesifik. Nah menarik ketika saya kemudian melihat perbandingan di Injil Markus 12 ayat 41, sudah dikatakan di sana bahwa Yesus duduk menghadap peti persembahan dan dia memperhatikan. Ya. Kata memperhatikan dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah kata theoreo, ya, yang artinya menatap atau melihat dengan seksama. Dan kata ini dipakai di zaman sekarang menjadi akar kata dari teater, bioskop atau gedung pertemuan. Model ini seperti teater saudara. Di mana senternya di sini semua orang memperhatikan. Jadi betul-betul Yesus itu seperti seorang penonton di sana dan kemudian janda ini menjadi pemainnya.
Yesus menyaksikan, Yesus mengamati, melihat dengan sangat jelas, dengan seksama tentang janda miskin yang kemudian memberikan persembahan pada waktu itu. Saudara, kalau Yesus memperhatikan janda miskin, Yesus memperhatikan orang-orang kaya memberi persembahan, Yesus yang sama juga memperhatikan pemberian kita saat ini. Dia tidak akan melewatkan setiap pemberian kita yang kita berikan kepada Tuhan, entah besar atau kecil. Dia mengenal kita yang memberikan, entah kita kaya ataupun kita miskin atau kita sedang-sedang saja. Kadang ada orang tidak ingin diketahui orang lain, dia memberi persembahan sembunyi-sembunyi, pakai inisial yang bermacam-macam, saudara. Enggak apa-apa. Karena yang penting bukan soal namanya, soal inisialnya, soal jumlahnya. Tetapi mau kamu pakai inisial, kamu mau pakai nama, kamu mau tulis jumlah dan sebagainya, prinsipnya adalah Tuhan mengenal dan mengetahui semuanya. Semua yang kita berikan, saudara. Sehingga hal pertama yang kita harus ingat adalah bahwa Yesus melihat setiap persembahan kita semua. Ya. Kita tidak dapat menyenangkan Tuhan dengan pemberian kita kalau kita lupa bahwa Dia selalu menyaksikan apa yang sedang kita lakukan. Selain itu, kita lihat dari perikop ini juga mengajari kita bahwa Tuhan Yesus memperhatikan jumlah yang diberikan. Jangan langsung menatap saya dengan tajam begitu bicara soal jumlah, ya. Tenang, saudara, ya. Jumlah penting enggak? Ya, yang penting kan hatinya, Pak. Ya, kalau hatinya juga kan dilihat jumlahnya, saudara. Kalau di dompetmu tebel banyak yang merah tapi engkau keluarkan yang coklat kan jadi aneh. Banyak orang kaya mengeluarkan sejumlah besar dan mempersembahkan di bait suci, sedangkan janda miskin petokos ini memasukkan 2 koin tembaga yang kecil. Yesus melihat enggak jumlah mereka? Yesus melihat. Yesus tahu enggak? Yesus tahu, saudara. Tapi mungkin kebanyakan orang yang tahu juga pikir begini, ini janda ngapain cuma ngasih 2 peser? Ngapain cuma ngasih 2 koin? Dan kalau kemudian koin itu dikumpulkan, dibuka di bait Allah, dihitung oleh bendahara bait Allah, mungkin bendahara bait Allah cuma ngomong gini, ngapain sih ngumpulin receh kayak gini? Anda kalau jadi bendahara habis persembahan nanti terus ngitung duit, ketemu uang 100-an atau 200-an banyak gitu ya, pasti responnya sama ya. Ini orang kok ngasih 200-an semua ya? Ya didoakan supaya 200-an itu, 200 perakan itu ada 100 juta kan cukup banyak, 100 juta ya. Mungkin kita ngomel-ngomel. Kita menganggap pemberian itu enggak ada nilainya. Salah. Tuhan mengenal, Tuhan tahu, jumlahnya pun Tuhan tahu, dan kemudian yang dihitung oleh Tuhan bukan soal jumlah pemberiannya, tetapi nilai daripada di belakang pemberian itu. Ada sesuatu yang kemudian bisa dipuji dari wanita ini, dari janda ini, yang tidak dimiliki oleh orang-orang kaya pada waktu itu. Dalam hal memberi. 3 hal minimal, saudara, kita bisa lihat. Yang pertama bicara soal fokus. Wanita ini berfokus memberikannya memang kepada Tuhan, bukan untuk kepentingan diri atau kepuasan dirinya. Dan Tuhan membandingkan perbuatan janda miskin ini kemudian dengan orang-orang kaya dan sebelumnya dengan para ahli Taurat. Di mana ahli Taurat itu berbangga hati karena mereka sudah bisa melakukan tradisi ini, perbuatan ini, kebaikan ini, ibadah ini dan itu, dan menilai bahwa ya kami sudah cukup rohani. Mereka punya kesombongan-kesombongan di sana, saudara. Sedangkan janda ini tidak. Dia tahu fokusnya adalah dia sedang menyembah Allah, dan dalam bentuk penyembahan itu dia memberikan sesuatu kepada Tuhan, menjadi bagian yang terbaik kepada Tuhan. Kita beribadah, kita memberi persembahan pun harusnya demikian, saudara. Berapapun jumlah yang bisa kita berikan, kita harus berikan karena hati kita memang mengasihi dan taat kepada Tuhan. Bukan supaya kita diakui orang, atau kemudian kita dianggap sebagai orang lebih rohani dibandingkan yang lain, tidak.
Hati-hati dengan berhala-berhala yang seringkali berpijak di hati kita karena kesombongan rohani. Kita fokus bahwa kita memang mau beri sama Tuhan. Bukan hanya fokus, tetapi kemudian Yesus melihat juga iman daripada janda ini. Apapun yang kemudian diberikan harus diberikan dan percaya bahwa Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Saudara, menurut keyakinan saya tidak banyak dari kita yang semiskin janda ini. Karena janda ini miskinnya betul-betul miskin sampai dia tidak punya apa-apa lagi, saudara. Tetapi di tengah-tengah ketidakpunyaan apapun, janda ini memberikan persembahan segala-gala yang ada padanya bagi Tuhan. Bukan hanya karena kebiasaannya, tetapi karena dia belajar mempercayai dengan iman bahwa Tuhan sudah akan dan terus memelihara kehidupannya. Kita perlu belajar. Memberi persembahan bukan karena kita punya uang lebih banyak. Memberi persembahan bukan karena kita punya deposito berkembang lebih banyak. Bukan karena dolar Singapura naik, saya dapat cuan, kemudian saya kasih persembahan lebih banyak. Bukan. Tetapi dengan kacamata iman kita melihat bahwa Tuhan sudah memelihara dan akan selalu memelihara dan terus memelihara. Sehingga yang saya utamakan adalah pemberian yang menghasilkan buah iman yang terus-menerus membuat saya bergantung bukan kepada pemberian yang saya berikan, tetapi kepada Allah yang memberikan segala sesuatu kepada saya. Itu menjadi sudut pandang yang berbeda bagi kita. Tapi kadang-kadang miris, saudara, sekarang ada banyak gereja pengkhotbah yang justru mengajarkan orang untuk memberi persembahan tetapi secara transaksional. Kalau Anda memberi hari ini, Tuhan akan lipatkan 100 kali lipat. Anda datang naik sepeda, pulang naik sepeda motor. Anda datang naik sepeda, pulang naik mobil. Anda datang naik mobil, pulang bawa truk. Pertanyaannya, showroomnya siapa yang diambil? Dan jemaat kemudian berkata, haleluya, amin, puji Tuhan. Yang naik sepeda bahagia luar biasa. Mari gini untuk motor, greng gitu kan ya. Yang naik sepeda kehujanan tadi pagi, pulang, wah luar biasa, nanti saya nyetir mobil. Mobil siapa, motor siapa, saudara? Lagi pula kenapa kita harus diberikan motivasi, dorongan untuk memberi persembahan dengan cara-cara yang transaksional seperti itu? Seolah Anda memberi, Anda butuh jaminan. Seolah Anda memberi ada sesuatu di udang di balik rempeyek. Kekristenan macam apa yang sedang diajarkan? Kita perlu belajar beriman dalam memberikan karena tahu Tuhan memelihara kita dan akan terus memelihara kita. Amin? Enggak ada amin, sama. Saudara memang suka yang 100 kali lipat begitu kan ya. Oleh karena itu saya menantang kita semua seperti janda Sarfat. Ketika didatangi oleh Nabi itu, katakan Nabi itu, berikan dulu aku makan. Janda itu bilang, enggak punya lagi. Ini cuman sisa buat saya sama anak saya. Sisa terakhir bikin roti. Habis kami buat, kami mati. Itu fakta. Habis dibuat, dimakan terus mati. Fakta. Enggak ada lagi yang mau dimakan. Enggak ada lagi yang mau diolah. Enggak punya duit lagi. May you change. Tapi Nabi itu berkata, buat dulu buat aku. Dan ketika janda itu belajar apa artinya beriman, padahal dia bukan orang Israel. Dia bukan orang yang mendengar nama Yehova itu. Tapi dia belajar beriman. Itu persediaan makannya tidak habis-habis. Kita memberi bukan karena saya lebih mampu. Kita memberi persembahan bukan dengan sikap arogansi bahwa memang saya bisa memberikan. Memberi dengan kacamata iman bahwa iya, Allah itu baik, Dia berdaulat. Dan saya mau bersyukur kepada Dia atas segala pemeliharaan yang sudah Dia lakukan kepada saya. Oleh karena itu saudara, tanpa iman dalam memberi kita tidak akan mengalami dan merasakan dengan indah pemenuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kita minta melangkah lebih dulu. Seperti orang Israel ketika dia akan masuk tanah perjanjian itu, Tuhan bilang,
kusurutkan dulu ya sungai Yordan baru kalian jalan. Tuhan bilang melangkah dulu. Imam-imam berjalan di depan. Langkah dulu, masuk dulu sungai Yordan yang begitu deras, begitu menantang. Ketika kaki melangkah, barulah sungai itu surut. Mari kita belajar. Yang ketiga, kesetiaan. Kita harus memberi dengan setia apapun keadaan kita. Saya sudah ulangi 2 kali, janda ini janda petokos. Miskinnya melarat pol. Dan dia memberikan persembahan bukan karena tekanan atau dorongan orang lain. Tetapi dia memberi dalam kesetiaannya. Dan ketika kita pergi untuk beribadah di bait suci, kita pun harus membangun kebiasaan yang sama. Ini yang saya sebut sebagai kebiasaan kudus. Di mana kita betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya dengan bentuk kesetiaan kepada Tuhan. Kita berikan kebiasaan kudus ini karena kita tahu kita sedang menyembah Allah. Oleh karena itu mari kita jujur saudara bahwa ada kebanyakan alasan dari kita tidak memberi dengan setia bukan karena kita tidak punya uang. Seringkali pengaturan keuangan kita kurang bijak dan kurang baik. Sekarang ini zamannya di mana dapat pinjaman begitu mudah, ya. Apalagi kalau setiap acara pernikahan ada door prize, dibilang, ayo tinggi-tinggian pay letter, gitu. Banyak-banyakan kartu kredit. Pernah ada yang dapat door prize gara-gara itu? Saya beberapa kali menghadiri kawinan kayak begitu tuh. Terus saya disenggol sama istri saya, lu nggak punya kartu kredit? Kreditan banyak, kartunya kagak ada, gitu ya. Jadi kalau kartu kredit itu berderet 60, 70, saya pernah nyaksikan 40 saudara. 40 kartu kredit, dia dapat door prize ya. Untung gak ada petugas pajak atau KPK gitu ya. Habis itu dicokok juga. Atau yang pay letternya jumlahnya sampai ratusan juta. Rasanya bangga? Harusnya tidak bangga karena itu bukan uang Anda. Semakin banyak Anda menggesek berarti semakin banyak Anda tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita harus hati-hati. Ya. Jadi bukan karena kita tidak bisa setia memberi, bukan karena tidak punya, tetapi karena kadang-kadang pengontrolan keuangan kita tidak terlalu baik. Lebih banyak gaya hidup yang diutamakan. Kalau hidup sudah banyak gaya, ya seperti itu. Ya. Yang diterima adalah kesusahan dan ketidakmampuan untuk bisa prioritas memberi yang terbaik. Jadi kita belajar mengelola sumber yang Tuhan berikan kepada kita dengan hati-hati sesuai dengan prioritasnya. Bukan hanya soal pekerjaan pelayanan Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita berelasi dengan banyak orang dan ada banyak kebutuhan di sana yang kadang-kadang Tuhan buka. Dan kalau kita bisa mengelola harta dengan baik, kita bisa dipakai menjadi seorang berkat bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Oleh karena itu jadi kita dapat simpulkan saudara bahwa Yesus mengamati pemberian kita. Dia tahu berapa banyak yang kita hasilkan, dia tahu berapa banyak yang kita belanjakan, berapa banyak dari kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk hal-hal lainnya. Oleh karena itu belajar dari kebenaran ini, itu akan sangat mempengaruhi cara kita memberi persembahan dan bagaimana kita mengelola keuangan yang dipercayakan kepada kita. Yang kedua, Yesus menilai pemberian kita. Ketika itu Yesus berseru setelah janda itu memberi persembahan, sesungguhnya aku berkata kepadamu janda miskin ini telah memasukkan lebih daripada mereka semua. Yesus sedang mengevaluasi semua pemberian orang kaya, orang banyak dan termasuk janda miskin ini. Dan ketika mengevaluasi kemudian Yesus melihat bahwa persembahan orang kaya ini andai kata pun digabungkan dengan orang kaya yang lainnya dan kemudian di sisi lain dibandingkan dengan janda miskin, ini nilainya jauh lebih besar daripada janda miskin. Tapi kalau gereja rasanya lebih senang kalau orang kaya yang banyak ngasih, saudara, begitu ya, akan lebih bahagia. Pertanyaannya kenapa Yesus perlu mengkomparasi itu terjadi? Mengapa Yesus perlu mengevaluasi? Menarik melihat catatan dari Charles Simeon. Dia katakan kalau Yesus tidak puji persembahan wanita ini, janda ini, sebagian besar dari kita akan mengutuknya. Ini perkataan paling jujur melihat
peristiwa ini. Karena kadang-kadang kita kan menilai dari jumlah, betul ya? Dan kadang-kadang kita lebih takut sama orang yang bisa menunjukkan jumlahnya, kan begitu ya? Dibandingkan dengan orang yang tidak punya apa-apa. Hati-hati. Kalau gereja milik Tuhan berarti kita perlu belajar bahwa Dia yang berkuasa, bukan orang-orang kaya. Tidak salah menjadi kaya, tetapi bagaimana menjadi kaya sesuai dengan 1 Timotius. Belajar untuk rajin berbuat baik dan mengerti bagaimana mengelola hartanya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, perkataan Charles Simeon ini memperlihatkan kepada kita sebab bagi banyak orang mereka akan cenderung merendahkan pemberian janda ini, tidak akan dinilai sama sekali. Tetapi kalau kemudian Yesus mengamati, Yesus mengevaluasi dan kemudian Dia mengambil kesimpulan bahwa persembahannya luar biasa, bahwa persembahannya jauh lebih menilai, bahwa Dia kemudian memujinya, maka ini menjadi satu pembelajaran penting bagi banyak orang. Bagaimana mengartikan memberi persembahan dengan benar. Kenapa Yesus memujinya? Ada 2 alasan. Yang pertama, selain Dia memberikan penilaian kepada kita, saudara, Dia juga mengevaluasi motivasi kita. Orang kaya setelah memberikan persembahan dalam jumlah banyak, mereka tidak akan bingung dengan apapun. Kenapa? Karena mereka masih punya harta yang lain. Mereka masih punya simpanan yang lain. Sedangkan janda miskin ini setelah dia memberikan, dia mungkin akan mengalami kelaparan, dia mungkin akan mengalami kekurangan, sebab yang dia berikan segala yang ada pada dirinya. Saudara, saya khawatir bahwa sebagian besar dari kita memberi persembahan kepada Tuhan bukan yang terbaik dengan pengorbanan yang besar, tetapi kadang-kadang kita memberikan sisa. Maksudnya kita memberikan apa yang memang kita tidak bisa habiskan, baru kemudian kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita diundang makan, kalau dikasih makannya kayak gitu, kita juga agak tersinggung begitu ya. Kok sisa dikasih ke gua ya, untung saya nggak jenggong, gitu ya. Kaget nanti orangnya ya. Tetapi disinilah sebenarnya kita belajar bagaimana prinsip penata layanan akan harta yang diajarkan oleh Alkitab. Kalau saudara belajar dan saya membaca di dalam Mazmur 24 ayat 1. Langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Dan segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah milik kepunyaan Allah. Dari satu ayat itu saja dan banyak ayat yang lain, kita bisa tarik satu prinsip yang penting kita ingat terus. Segala sesuatu yang Anda dan saya punya adalah milik Tuhan. Amin? Enggak ada amin juga ya. Anda memang klaimnya luar biasa. Segala sesuatu milik Tuhan. Kalau Dia ownernya, and then kita siapa? Pengelolanya. Kita ini manajer keuangannya Tuhan. Kita ini manajer pengaturan hartanya Tuhan. Segala yang melekat dalam tubuh kita, segala yang kita punya nama atas nama kita, itu adalah milik Tuhan. Pasti Anda enggak setuju, ya. Tetapi Alkitab mengatakan begitu. Sebab kalau Tuhan ambil, seperti Ayub bilang, Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Kalau bisa jangan diambil. Begitu. Terpujilah nama Tuhan. Itu yang susah, saudara. Kalau dikasih, terpujilah nama Tuhan. Kalau diambil, kurang ajar gitu ya. Sadarilah bahwa segala sesuatu milik Tuhan, sehingga ketika kita memberi persembahan, sikap kita akan menjadi berbeda. Kita nggak akan bertanya, Tuhan berapa banyak persembahan yang harus saya berikan kepadamu. Bukan. Kalau itu milik Dia, kita harus tanya begini, Tuhan, berapa banyak dari milikmu yang Kau percayakan kepadaku, boleh aku pakai. Jadi kalau orang di luaran ribut soal persepuluhan, Alkitab biahkah atau tidakkah, menguntungkan gerejanya atau tidakkah, memperkaya pendetanya atau tidakkah,
Prinsip yang paling penting bicara kembali lagi kepada hal yang mendasar. 100% milik Tuhan. Jadi jangan merasa kalau sudah kasih 10%-nya bagi Tuhan, sudah kebanyakan. Jangan minta lagi Tuhan. Enggak ada tambahan, enggak ada gaji ke-13, enggak ada bonus Tuhan. No. 90%-nya pun milik Tuhan dan harus dikelola bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga pertanggungjawaban kita tidaklah menjadi lebih mudah, saudara. Sebab kita bukanlah pemiliknya, tetapi kita adalah bendahara yang dipercayakan untuk mengatur keuangan itu. Dan satu kali Tuhan akan minta pertanggungjawaban itu dan menilainya, mengevaluasi kita, sehingga Dia akan menemukan apakah kita hamba yang setia dan baik, ataukah kita hamba yang jahat. Ingat bahwa Tuhan mengevaluasi pemberian kita bukan dari berapa banyak saja yang kita berikan, tetapi dari berapa banyak yang tersisa setelah kita memberikan yang kita pakai. Semakin banyak yang kita hasilkan, semakin banyak persentase yang harus kita berikan. Kadang-kadang kita minta berkat waktu kita kesulitan berkat. Betul? Setelah diberkati, kita sulit mengembalikan berkat. Betul? Itulah dosa kita semua. Kalau Tuhan memberkati kita dengan harta yang lebih, dulunya nggak punya, dulu mobil cuma 1, rodanya 4, sekarang mobil 2, rodanya 8, berarti Anda punya truk ya, punya bus. Bukan untuk supaya standar hidup Anda, nilai standar hidup Anda meningkat. Wah, dulu gue belum pernah kayak gini, gue mau kayak gini. Dulu naik pesawatnya setahun sekali, sekarang tiap hari kalau perlu naik pesawat. Bukan supaya standar hidup Anda naik, tetapi supaya standar persembahan Anda dan pemberian Anda kepada Tuhan semakin meningkat. Itu nilai kekristenan. Tapi kalau nilai dunia, lu makin kaya, hati-hati lu. Sebab makin banyak orang akan datang minjem duit sama lu, gitu kan ya. Gereja juga akan datang tuh minta-minta lu sama lu, hati-hati. Kalau kita dewasa secara rohani, kita akan melihat bagaimana harta itu dititipkan kepada kita, bukan milik kita, tapi kita kembalikan dan kelola untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan evaluasi motif kita. Ada bunyi. Ini peringatan supaya khotbah saya jangan terlalu lama katanya gitu ya. Ada alarmnya saudara. Bentar lagi sirine bunyi ya. Bolak balik ya. Saudara-saudara, Tuhan tahu motif janda miskin ini dalam memberi, yaitu mengungkapkan pengabdiannya kepada Tuhan, dan ini merupakan tindakan penyembahan. Tuhan tidak kejar uang Anda. Tuhan kejar hati Anda. Kenapa Tuhan kejar hati Anda? Sebab di mana hatimu berada di situ, di mana hartamu berada di situ juga hatimu. Musuh utama kita yang sering kali merebut kita dari Kristus adalah harta. Matius 6, 19, 24. Yesus sebut, kamu gak mungkin menyembah kepada Allah dan kepada Mamon. Itu musuh utama kita tuh. Tuhan tahu itu begitu ketatnya persaingan itu. Itu sebabnya Tuhan mengejar hatimu, sebab di mana hartamu berada di situ hatimu. Kalau hati kita mengikuti harta kita, investasi kita di bursa saham, kita akan pentelengi bursa saham tiap hari. Kita akan lihat grafiknya naik atau turun. Sukacita kita bukan ditentukan di dalam Kristus seperti kata lagu, tetapi dari grafiknya kalau turun susah, kalau naik senang. Tidak salah engkau berinvestasi. Tidak salah engkau punya deposito. Tidak salah engkau simpan emas banyak-banyak. Ya, saya juga banyak emas, saudara. Di gereja saya ada 2 poster gereja ya, emas, dua-dua emas. Mas Saleh dan Mas No gitu. Itu kalau di kilo berat, saudara.
cukup kaya. Tidak salah. Tapi jangan sampai hatimu ada di sana. Itu sebabnya Calvin mengatakan betul. Hati kita itu pusat berhala. Pabriknya berhala. Apapun bisa jadi berhala. Termasuk harta kita. Entah banyak, entah sedikit, itu bisa membuat kita bergeser dari Tuhan. Makanya Tuhan evaluasi motif daripada janda ini. Dia kasih segala-galanya untuk Tuhan. Karena dia tahu Tuhan segala-galanya buat dia. Ketiga, saudara, kita belajar. Bahwa kita harus memberikan seperti kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Kalau Anda lihat kepada manusia ngasih ke gereja terus lihat, wah ngapain gua ngasih ke gereja, gereja sudah kaya kok gitu ya. Hamba Tuhannya sugi-sugi, aku naik motor, hamba Tuhannya naik mobil, naik truk, naik Ferrari, naik Porsche gitu. Come on, kita belajar dewasa. Kalau hati kita untuk Tuhan, kita kasih untuk Tuhan. Kalau ada menemukan oknum-oknum kayak gitu, itu urusan mereka. Bersyukur gereja-gereja seperti GKA ini keuangan tidak dipegang oleh kami hamba-hamba Tuhan. Saya paling anti pegang uang, tapi suka pakai uang. Ya udah majelis saja, ada majelis biar majelis yang pusing tuh ngikut tiap bulan bikin laporan keuangan begitu kan ya. Saya suruh bikin laporan keuangan, nanti pemasukan dengan keluar bisa jebol tulisannya kesimpulannya gitu ya. Kagak ngerti dipakai buat apa. Saudara memberi seperti untuk Tuhan. Kembali lagi ke kisah ini belum selesai tadi. Jadi anak itu kan kasih bonekanya masuk kantong persembahan. Pasti kalau Anda jadi bendaharanya Anda kaget, ya kan? Loh kok ada boneka? Ya, dijual nggak mungkin, digadaikan apalagi, kan begitu ya? Mau diapain nih? Terus pendetanya tahu, wah ini bonekanya anak itu. Coba nanti tak bawa tak kasih ke rumahnya. Jadi pendetanya dengan baik hati dia ambil bonekanya, dia datangi ke rumahnya, terus dia bilang, nih bonekamu lo masuk di kantong persembahan. Tak balik no ya. Loh kenapa balik no? Loh iya ini kan punyamu, ini pakai aja buat kamu. Anak ini langsung nangis. Ya. Nangisnya bukan karena bonekanya ditempelin duit banyak, bukan ya. Atau bonekanya rusuh, bukan. Dia sambil nangis dia ngomong begini, saya nggak bisa terima. Sebab saya memberikan boneka itu buat Tuhan, bukan buat Pak Pendeta, bukan buat gereja. Saya kasih buat Tuhan. Oke lah, inilah pemahaman gadis kecil yang tidak paham. Tapi bukankah di balik ketidakpahaman ada satu kebenaran yang straight jelas bicara kepada kita. Bahwa dia belajar. Bukan hanya karena Tuhan melihat dan menilai pemberian kita. Tetapi kita belajar memberikan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Anda pelayanan. Kalau Anda kasih buat manusia, Anda capek. Sudah capek-capek, tadi kayaknya petugas jam 6 datang ya. Saya jam 6.10 saudara. Cukup berdekatan ya. Bangun harus lebih pagi, terus bangun pagi mandi juga, gak dikasih makan dulu gitu ya. Pelayanan 2 kali, saya bilang pelayanan 2 kali ya, ciamik gitu ya. Habis pelayanan, habis gini, mari kita evaluasi. Padahal cuma salah ngomong tok ya. Atau nyanyi, ya rada-rada nadanya naik melangit begitu kan. Dikritik habis-habis. Kalau Anda pelayan untuk manusia, Anda pasti berhenti melayani. Betul? Yesus itu tahan kritik. Orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki ngumpul kabeh reuni untuk menjatuhkan Yesus, mengkritik Yesus. Tapi karena dia tahu dia sedang mengerjakan kehendak Bapa, dia tahan. Resiliennya ada. Demikian pun kalau Anda memberi persembahan. Kalau Anda memberi persembahan untuk Tuhan, Anda akan berikan yang terbaik. Jangan kasih duit yang habis dari pasar, mambu ikan asin,
Mari dikucek-kucek, ono tulisannya I love you darling 0857734531. Dan sengaja Anda kasihkan, Pak nilainya cepeceng loh Pak. Cepeceng bau ikan asin. Ya, hati-hati. Bukan hanya secara hati, tetapi secara bentuk dong. Imlek baru beberapa bulan lalu kan ya. Kalau Anda Imlek, siapin duit paling bagus apa paling jelek? Wah, kalau perlu ke bank. Kalau perlu banknya kita rampok gitu ya, kasih yang bagus kan begitu ya. Mama saya kalau sudah Imlek saudara, wah dia tunjukin tuh. Karena cucunya 22, cicitnya 9. Saya ponakan banyak saudara ya. Jadi kalau Imlek tuh saya bangkrut. Anak saya cuma 2. Tahu gitu anak saya 8 gitu ya. Supaya bati. Wah mama saya kalau sudah kumpulin, wah, duit bagus-bagus semua. Amplopnya pun, ampaunya pun bagus-bagus. Kalau untuk manusia kita ngerti bahwa yang terbaik bukan hanya soal nilainya tetapi bentuknya. Kenapa waktu di gereja tidak terjadi? Wes mari gini tak setrika saya Pak duitnya, monggo silahkan. Tapi prinsipnya belajar. Ya. Janda ini memberi 2 hal, gambaran 2 hal yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus menanggapi kasih Tuhan yang besar. Kita harus memberi kepadanya karena hati kita sangat mengasihi Dia, termasuk juga uang kita. Jika kita tidak memberi dengan setia dan murah hati pada pekerjaan Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita tidak sedang mengasihi Yesus sebagaimana seharusnya. Dan kisah janda ini mengarahkan kita sebenarnya kepada satu kisah yang jauh lebih besar, yaitu kisah tentang salib. Paulus bicara di dalam 2 Korintus pasal 8, karena kamu tahu kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Dia meskipun kaya, namun karena kamu yang menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Dia punya surga, Dia punya segalanya, Dia turun untuk menyelamatkan engkau dan saya, supaya kita yang miskin karena dosa, yang seharusnya dimurkai itu, dipulihkan dan diberikan surga yang begitu luar biasa. Lalu apakah cukup bagi kita balasannya memberikan yang asal-asalan kepada Tuhan? Kalau Dia memberikan everything buat kita, maka kita pun harus belajar memberikan segalanya buat Tuhan. Riley mengatakan di dalam tulisannya, seorang juru selamat yang memberi seharusnya memiliki murid-murid yang memberi. Kalau Anda mengaku sebagai murid-murid Tuhan, maka memberi bukanlah satu paksaan, bukan satu tekanan. Tetapi itulah Anda sedang mencerminkan siapa Tuhan yang mengasihi dan yang Anda percayai. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menyelidiki hati kami saat ini. Kalau kami mungkin melihat harta itu adalah hasil kerja keras kami. Harta adalah milik kami. Harta kepunyaan kami. Dipakai untuk kepentingan kami. Tuhan, mari berbicara kepada kami. Perlihatkan kepada kami bahwa harta terindah dan terbesar adalah Engkau. Dan ketika Engkau adalah yang terbesar dan terindah dan segala-galanya dalam hidup kami, maka tidak ada harta lainnya yang seharusnya membuat mata kami silau. Kalau Engkau mempercayakan kepada kami harta, mari Tuhan tolong kami bagaimana menjadi pengelolanya. Ampuni kami kalau seringkali kami mengelola dengan tidak bijak. Kami bukan hamba yang baik dan setia. Kami mungkin sering hitung-hitungan dengan Tuhan. Mungkin kami pelit terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mungkin kami tidak setia
tidak sedang memberikan yang terbaik. Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah firman Tuhan menolong dan mengubah kami. Biarlah kami sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Hati kami untuk Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami pastikan itu dikembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jemaatmu di tempat ini mari Engkau berkati. Biarlah mereka pun belajar menjadi pengelola-pengelola harta yang baik dan setia. Sehingga kelak nanti ketika kami harus bertanggungjawabkan semuanya, Tuhan memuji kami sebagai hamba yang baik dan setia. Terima kasih. Berkati gereja tempat ini ketika ada kebutuhan untuk mengembangkan pelayanannya semakin banyak menjangkau orang untuk percaya kepada Kristus. Maka Engkau cukupkan dan Engkau bekerja. Kami agenmu dan kami dilibatkan oleh Tuhan untuk mengerjakan apa yang sudah Engkau lebih dahulu lakukan di depan kami. Mohon Tuhan menolong. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita akan tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu sebagai umat yang rindu mendaikan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan, secara khusus bagi bangsa negara kami Indonesia, di mana kami beribadah, di mana kami melayani, di mana kami berkarya, bekerja, berkeluarga, diberkati oleh Tuhan. Kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atasnya. Oleh karena itu biarlah kami mengandalkan Engkau, berdaulat dan percaya kepada Tuhan yang penuh, punya rencana yang indah. Engkau berikan hikmat bijaksana dan hati yang takut akan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Supaya setiap kebijakan yang mereka ambil menjadi sesuatu yang menolong orang-orang untuk disejahterakan melalui pemerintahan kami. Kesulitan-kesulitan yang saat ini dialami banyak orang, kami juga mohon belas kasihan-Mu. Tingkat kemiskinan semakin mendalam, semakin banyak orang mengalaminya, kami juga percaya Engkau juga yang akan menolong, khususnya melalui gereja-gereja Tuhan. Ini kesempatan untuk kami boleh terus memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah segala kebutuhan yang selalu ada, supaya mereka boleh melihat Kristus dan memuji Bapa di sorga melalui apa yang kami lakukan. Oleh karena itu berkati gereja ini, segala hal kesempatan Tuhan buka untuk makin menjangkau banyak orang Tuhan pakai. Berkati hamba Tuhan, para pengurus, dan juga untuk aktivis, semua pelayan yang ada di sini Tuhan pakai mereka semua untuk melihat bahwa gereja ini harus menjadi saluran berkat, di mana Injil diberitakan, kasih dinyatakan, dan orang boleh mengenal siapa Kristus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, kalau ada yang sakit lemah tubuh dan saat ini sedang bergumul, mari belas kasihan Tuhan hadir, menolong mereka dalam peristirahatan dan juga dalam pembaringan mereka. Supaya mereka boleh tetap melihat kasih Tuhan begitu baik, begitu indah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dengar doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli. Dengan segala gereja di segala abad dan tempat kita akan mengatakannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saya kembalikan lagi kepada pemimpin pujian.
Sungguh pujian yang indah, biarlah kita juga boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita seperti adik-adik yang tadi. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Singer akan menaikkan pujian ini terlebih dulu. Mari kita membawa persembahan kita, persembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang berkenan menerima persembahan ini. Mari kita mujikan bersama. Takkan pernah ku bawa, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. terimalah Tuhan Yesusku, persembahan kami. terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah Takkan pernah ku bawa inilah yang terbaik Tuhan. selain Kami mau berikan yang terbaik hanya bagi Kau. yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik Tuhan. Yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Senang
dalam jiwaku. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini Kau beri setiap kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang kami punya. Tuhan, biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita dan kerelaan hati hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kiranya kami berkenan memakai persembahan ini, Tuhan, kuduskan, sucikan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang berkenan memakainya sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga menolong untuk setiap pengurus yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seru dan doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan dan firman-Nya. Kembalilah ke rumahmu masing-masing, ke dalam pekerjaanmu, keluargamu, studimu. Kerjakanlah segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berikan yang terbaik kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.